Saya dari Lampung, niat pengen operasi burung di Dokter Radian. Harapannya bisa sembuh seperti semula. Iya udah lengket, tebel, jadi udah kita kerok. Itu masih ada sisa. Nanti nunggu air matanya dia normal lagi, jadi sekitar 1-2 bulan lagi kita jadwalkan untuk operasi lagi ya. Sama ini minta foamnya tadi ya. Iya. Foam kertasnya tadi. Agak silent tuh dok, tak masukin botol aqua dok. Jalur darat pak. Iya pakai travel tadi. Oh pakai travel. Ekornya udah cabut semua. Baik. Belah kiri. Ya. Iya belah Ini kiri. udah berapa lama pak? Ini sebenarnya belum lama, kita masih saya buat lomba, paling lama 3 bulan. 3 bulan. Di rumah perawatannya gimana? Ya perawatannya termasuk perawatannya bagus lah dok ya. Masalahnya ya ini ya kondisi betul, namanya burung apa ya, bisa buat kerja gitu, nggak sembarangan gitu loh. Jadi nggak salah-salan. Makanannya biasanya Makanannya apa, ini cuma kasih pur, terus pur. jangkrik ini nggak banyak, 5 satu hari. Oke, Itu nggak baik. pakai lain-lain, nggak ada. Oke Masak siap. proto, ya. Naruh ininya apa namanya, sangkarnya? Sangkarnya itu di dalam itu kerodongnya juga, kalau kerodong tebel itu. Kerodong tebel ya. Warna apa kerodongnya pak? Warna hijau. Hijau ya. Baik. Dekat dari sumber cahaya atau lampu? Ya nggak deket-deket amat lah dok ya. Gitu. Oke baik. Ini saya cek dulu kondisi secara umumnya dulu. Ini lesu ini dok. Masalahnya dalam botol aqua ya semalaman. Iya. Malam Tapi lebih. tadi udah dicoba dikasih makan? Udah belum? makan, Ya, masih mau makan, ya? masih. Baik. Soalnya kalau dari kotorannya dominannya urin, perutnya kosong. Ya ini, coba makan anu, mau berangkat tuh tak kasih kroto sama jangkrik aja. Oh, kroto sama jangkrik ya. Ya anak karena mau berangkat kemari. Ini pupilnya juga nggak ada ini respon. Kalau semisal pupil nggak ada respon, artinya dia mata sebelah sini benar-benar buta. Kadang ada beberapa katarak yang dia masih bisa nangkep cahaya meskipun sedikit. Nah, saya bikin penjelasannya sebentar ya. Habis ini saya jelaskan lagi. Halo semua, sahabat pencinta semua hewan ciptaan Tuhan, marilah kita menabur kasih sayang. Jaga mereka, lindungi mereka dari semua yang berbahaya, dan berikanlah cinta, kasih dan sayang. Saya dari Lampung, niat pengen operasi burung di Dokter Radian. Harapannya bisa sembuh seperti semula. Karena burung ini ada jasanya, istilah burung mau kerja, makanya tidak sayang saya operasikan ke Dokter Radian. Harapannya biar sembuh, biar bisa kerja kembali seperti semula. Untuk teman-teman di Lampung, kalau pengen operasi katarak murai batunya, silakan datang ke Dokter Radian. Di situ ada massa putih tebal, terus dia tidak ngerespon gerak maupun cahaya. Indikasinya ada kebutaan di mata yang sebelah kiri. Dugaan kebutaannya karena apa? Indikasinya ngarahnya ke katarak. Untuk katarak sendiri, kira-kira apakah bisa diobati? Secara apa namanya, teori untuk katarak itu nggak bisa diobati, penanganan hanya bisa dengan tindakan operasi. Jadi sama seperti halnya pada manusia. Kalaupun ada obat-obatan yang dia sifatnya untuk katarak, biasanya lebih ke arah bukan kataraknya, tapi ketika ada peradangan di bola mata. Contoh masih pengkabutan, biasanya kan ada semburat kayak warna putih. Kalau kayak gitu biasanya masih dengan obat-obatan, tapi kalau udah kebentuk katarak itu wajib dioperasi untuk pembersihan. Ibaratnya kalau di kulit seperti koreng gitu. Terus selain itu ditemuannya apalagi? Tadi ditemukan di kotorannya dominannya kan warna putih. Warna putih itu urin, karena kebetulan riwayatnya dia habis dipuasakan, memang wajar kotorannya yang keluar lebih sedikit. Jadi seolah-olah
putihnya yang mendominasi. Cuma kalau secara umum, semisal contoh nafsu makannya bagus kok putihnya lebih mendominasi, jumlahnya 40% lebih banyak, biasanya ada indikasi problem di ginjal. Kalau semisal kita mau ngelihat, oh kotorannya kok putihnya dominan, padahal dia kelihatannya normal, biasanya ada indikasinya karena masalah di ginjal. Terus kenapa sih bisa katarak ini bisa terjadi? Jadi kalau katarak itu selalu diawali dengan uveitis atau radang bola mata, ciri-cirinya pengkabutan. Terus kalau melanjut dia bisa jadi katarak. Pembedanya dengan uveitis apa? Kalau sudah katarak dia masa putihnya ngumpul di bagian tengah. Itu ciri-ciri dari katarak. Terus katarak sendiri ada 3 fase, fase awal, pertengahan, dan akhir. Ini dibagi berdasarkan derajat ketebalan dari warna putihnya. Ini kan putihnya udah tebel banget. Kalau untuk putih tebel banget seperti ini, kategorinya udah fase 3 atau fase akhir. Untuk kategori fase akhir ini biasanya perlu 2 kali tindakan operasi. Dengan jeda operasi pertama ke kedua itu biasanya 1-2 bulan. Tapi kayak tadi juga tebel, ternyata cukup 1 kali karena ternyata kataraknya belum sampai dalam banget. Ya semoga aja nanti dia cukup 1 kali. Terus untuk penyebab katarak secara umum itu ada 5 faktor. Yang pertama biasanya paparan sinar terlalu tinggi, paling sering kadang naruh sangkarnya dekat sumber lampu atau jemurnya terlalu lama atau terlalu siang, itu juga bisa. Terus yang kedua ini bubuk putih atau kalsiumnya ngejornya terlalu banyak. Biasanya kalau mau lomba biar gacor kan kadang dikasih suplemennya bubuk putih tuh, ini enggak ya? Baik. Terus yang ketiga kadang ada juga yang awalnya kena sakit mata, paling sering kalau burung kecil itu kena snot. Kalau nggak kena snot, kadang ada beberapa penyakit lain seperti IB sama ILT yang bisa bikin katarak juga. Terus yang selanjutnya, pakan suplemen protein terlalu tinggi. Contoh dikasih serangganya udah macem-macem nih, terus dibeliin purnya yang kandungan proteinnya juga tinggi, itu bisa. Jadi harus milih salah satu nih. Kalau memang purnya mau yang kandungan proteinnya tinggi, berarti serangganya nggak usah terlalu banyak gitu. Kurang. Betul. Yang terakhir biasanya obat-obatan mata. Kita nggak tahu kondisinya matanya gimana, asal kita kasih obat, radangnya melanjut. Atau kadang yang sering kita jumpai, kadang suka ngerebun daun-daunan tuh, kadang daun sirih, akhirnya ditetesin. Kebetulan matanya ada luka, jadi melanjut itu juga bisa. Terus untuk prosedur operasi katarak sendiri seperti apa? Kalau secara teori pasti operasi. Operasi biasanya tingkat kesembuhan 40-60%, tergantung kasus biasanya. Terus dari operasi ini pasti ada namanya tindakan pembiusan. Bius ini kategorinya obat keras yang pasti punya resiko. Resikonya apa? Yang pertama adanya resiko gangguan organ dalam, yang kedua resiko kematian saat dibius juga bisa. Meskipun resikonya sangat rendah. Terus prosedurnya bagaimana? Habis dibius, dia pingsan, nanti matanya di bagian yang katarak kita robek. Di dalamnya kayak dikuret, kita bersihin semua, terus nanti cairan-cairan kataraknya kita keluarkan. Setelah selesai, dalam bola matanya kita kasih cairan mata buatan. Setelah itu, setelah operasi selama 1 minggu full, dia nggak boleh kena sinar matahari atau lampu nggak boleh dulu. Harus kerodong full, mungkin seperti itu. Kalau untuk obatnya nanti apa, saya baru bisa menjelaskan setelah operasi selesai. Jadi nanti butuhnya apa gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Tetap mau dilakukan tindakan operasi kan? Tetap ya. Radian Pet and Care, semua cinta ada di sini. Hati tenang, damai dan nyaman. Hewan-hewan terjaga baik. Radian Pet and Care, bersamalah kita selamanya. Siapa lagi kalau bukan kita, menebarkan kasih dan sayang. Semua hewan ciptaan Tuhan berhak hidup damai bahagia. Radian Pet and Care, semua cinta ada di sini. Hati tenang, damai dan nyaman. Hewan-hewan terjaga baik. A few moments later. Nah, dia tebel. Kalau yang sebelumnya tadi dia cair langsung nyampur sama air. Nah, dia kayak gini-gini. Tuh. Iya udah lengket, tebel. Jadi udah kita kerok, itu masih ada sisa. Nanti nunggu air matanya dia normal lagi. Jadi sekitar 1-2 bulan lagi kita jadwalkan untuk operasi lagi ya. Bangun dia. Jadi
Ini nanti ada obat. Ini obatnya mulai besok semua ya, Pak? Mulai besok ya. Iya, yang ini obat minum, nanti dicampur di minumannya, sekali pemberian 1 bungkus. Satu bungkus. Saran saya 30 menit sebelum dikasih obat minum, nanti dipuasain dulu. Oh, Jadi biar dia haus. Mm-mm. Minumannya disisain seperempat, obatnya dicampur. Iya. Nanti baru kalau udah habis atau sore diganti air putih lagi. Begitu ya. Cuma Betul. pakai sementara aja kan. Betul. Oh, iya. Terus ini obat tetes matanya ada 2 macam. Ini sesuai urutan, dan nomor 1 dan nomor 2. Di botolnya juga saya kasih nomor biar nggak Iya. ketuker urutannya. Iya. Yang obat pertama ini fungsinya untuk mengurangi sisa pengkabutan. Harapannya sih nanti bisa terminimalisir. Iya. Jadi ibaratnya nanti mau dijadwalin operasi yang kedua, kalaupun masih ada sisa, sisanya biar makin sedikit. Iya, iya. Tak. Ini fungsi yang pertama ini. Kalau yang ini untuk recovery bola matanya, karena kan habis dilukai. Itu cara penetesannya gimana? Ditetesin aja 1 tetes. Jadi itu dipegang. dua ini satu tetes, Satu tetes, 1 tetes. Oh, begitu ya. Jadi 1 tetes jeda 10-15 detik baru yang ini. Oh, bisa. Ada pertanyaan? Bisa kiri kanan itu, Dok, kasih obatnya? Boleh, tapi yang wajib yang bermasalah aja. Yang bermasalah ya. Ah. Kalau semisal ada burung lain yang contoh masih pengkabutan, dikasih yang ini boleh, ini yang warna ungu ini ya, Pak. Oh, yang mana nomor 2 ini? Dok? Iya, Oh, iya. yang ini. Ah. Yang nomor 1. Oh, yang nomor 1. Iya. Iya. Ah. Ya. Oke. Kalau yang ini semisal ada yang matanya merah ringan, baru awal-awal sakit mata, dikasih ini boleh. Iya.